Tarif Amerika Serikat naik, Presiden Prabowo koordinasi dengan pemimpin ASEAN. Libur Lebaran, destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Momen Lebaran, wisatawan pilih Glass Bridge Bali sebagai destinasi wisata. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Presiden Prabowo mengajak para pemimpin ASEAN untuk bersatu menyusun respon terkoordinasi. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan para pemimpin ASEAN untuk membahas respon terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% untuk seluruh barang impor, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32%. Langkah ini mendorong negara-negara ASEAN untuk menyusun strategi bersama. Prabowo berkomunikasi dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan PM Singapura Lawrence Wong untuk menyatukan sikap terkait kebijakan tersebut. Prabowo berkomunikasi dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, dan PM Singapura Lawrence Wong untuk menyatukan sikap terkait kebijakan tersebut. Untuk menindaklanjuti pembahasan ini, Menteri Ekonomi ASEAN dijadwalkan menggelar pertemuan pada minggu depan. Adapun besaran tarif yang dikenakan AS bervariasi, mulai 10% untuk Singapura hingga 49% untuk Kamboja. Sementara Malaysia dan Brunei dibebani tarif 24%, Filipina 17%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, Laos 48%, dan Thailand 36%. Saya juga mendapat kehormatan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto melayat Petrus Turang yang jenazahnya disemayamkan sementara di Gereja Katedral Jakarta. Presiden Prabowo mengenang Turang sebagai sosok yang dekat dengan rakyat kecil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, MGR Petrus Turang yang jenazahnya disemayamkan sementara di Gereja Katedral Jakarta. Prabowo tiba pada Jumat sore 4 April sekitar pukul 15.38 waktu Indonesia Barat dan berada di lokasi selama lebih kurang 10 menit. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengenang Petrus Turang sebagai figur teladan yang senantiasa mencurahkan hidupnya untuk rakyat kecil. Prabowo menyampaikan bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat serta sering bertemu dalam berbagai kesempatan. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Setelah memberikan penghormatan, Presiden Prabowo diantar hingga ke kendaraannya oleh Kardinal Suharyo sebelum meninggalkan katedral. Karena memang Monsinyur Turang memang saya kenal baik, sering ketemu, dan juga ada hubungan keluarga juga. Jadi ya saya kira sebagai manusia kita memberi penghormatan kita, ya. Saya ucapkan belasungkawa ke keluarganya semua. Saya kira itu. Ada pesan-pesan yang pernah di sana Pak Prabowo, Pak? Iya, beliau orang baik, ya, selalu berpikir positif dan beliau selalu kerja untuk rakyat kecil, itu yang saya tahu. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, saya
Beralih ke kabar lain, pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah memiliki anak dari seorang selebgram bernama Lisa Mariana seperti yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun, baik melalui proses pengadilan maupun berdasarkan kesepakatan bersama. Isu perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang selebgram bernama Lisa Mariana menjadi perbincangan warganet dalam beberapa hari terakhir. Hubungan keduanya bahkan disebut-sebut telah memiliki seorang putri yang dilahirkan Lisa Mariana pada Januari 2022 lalu. Pasca kasus ini viral, isi percakapan antara Ridwan Kamil dengan Lisa, seperti tangkapan layar pesan singkat dan rekaman suara beredar di berbagai platform media sosial. Melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat siang, Ridwan Kamil angkat suara untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan ini. Mantan calon gubernur Jakarta ini membantah memiliki hubungan dengan sang selebgram, apalagi hingga memiliki anak. Ridwan Kamil bahkan siap melakukan tes DNA untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana, baik melalui proses pengadilan maupun berdasarkan kesepakatan bersama. Tim kuasa hukum juga membantah isi percakapan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil terkait permintaan sejumlah uang, termasuk rekaman suara yang beredar di media sosial. Ridwan Kamil meminta Lisa untuk membuktikan tuduhannya secara hukum dan mengingatkannya untuk tidak menebar fitnah. Menyampaikan bahwa klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan oleh pengakuan seorang selebgram bernama Lisa Mariana yang telah memiliki anak hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam berbagai unggahannya di media sosial, Lisa Mariana siap melakukan tes DNA untuk membuktikan pengakuannya tentang siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkannya. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV. Terkait kasus ini, kemudian Sementara itu, tim kuasa hukum selebgram Lisa Mariana Presley resmi menyampaikan pernyataan terkait dugaan hubungan darah antara anak hasil hubungan kliennya dengan pria berinisial RK. Mereka menegaskan bukti yang mereka miliki lengkap dan siap mengajukan jalur hukum, termasuk melalui tes DNA. Kasus dugaan hubungan darah antara seorang anak yang dilahirkan Lisa Mariana dengan pria berinisial RK kini memasuki babak baru. Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum Lisa Mariana LM dalam konferensi pers kepada awak media di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu petang. Kuasa hukum LM menyatakan siap membawa perkara ini ke jalur hukum setelah beredarnya opini sepihak di media sosial. Tim kuasa hukum LM Daniel Nababan menyampaikan kronologi awal hubungan kliennya dengan RK, hingga kliennya menyatakan mengandung anak dari hubungannya dengan RK. Sementara itu, Daniel Nababan yang juga tim kuasa hukum LM juga menegaskan bahwa mereka memiliki bukti otentik yang siap dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menghadapi langkah hukum dari pihak RK dan membuka peluang mediasi selama sesuai dengan prosedur. Kan kalau pihak sana bilang tadi melakukan itu harus melalui kepolisian dan atau penetapan pengadilan atau kesepakatan bersama. Nah, makanya ini kan 3 opsi ini adalah opsi yang sebenarnya pihak dari RK juga mengetahui prosedurnya seperti apa. Masalah tes DNA kita juga siap gitu. Cuman kan kita mau luruskan bahwa ya segala macam upaya hukum itu akan kami tempuh juga. Sebelumnya, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya menyatakan siap melakukan tes DNA kapanpun, baik melalui proses pengadilan maupun berdasarkan kesepakatan bersama untuk membuktikan kebenaran isu yang beredar. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV.
Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang kondusif, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 melaksanakan patroli dialogis di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada Kamis 3 April 2025. Kegiatan ini mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif untuk mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga. Patroli dialogis dilakukan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Yalimo seperti kawasan permukiman, jalan protokol, dan pusat aktivitas masyarakat dengan menyapa langsung warga dan menjalin komunikasi yang baik. Kehadiran aparat kepolisian diharapkan mampu menciptakan rasa aman serta membangun kepercayaan publik. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial. Selain itu, masyarakat diberikan edukasi terkait pentingnya menjaga ketertiban, menaati hukum, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang damai. Patroli dialogis merupakan salah satu strategi Operasi Damai Kartens 2025 dalam mengedepankan pendekatan non-kekerasan, mengutamakan dialog dan kerjasama dalam membina keamanan wilayah dengan melibatkan masyarakat langsung. Diharapkan terbangun kesadaran kolektif akan pentingnya stabilitas dan keharmonisan sosial. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Peran aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan operasi ini secara berkelanjutan. Dari Papua, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Momen libur perayaan Idul Fitri 2025, sejumlah lokasi wisata dipadati pengunjung. Salah satunya objek wisata Rivera Outbound di Kota Bogor sebagai tempat destinasi pilihan menarik untuk mengisi liburan bersama keluarga. Selain suasana yang nyaman dan sambil menikmati keindahan danau di tengah area, berbagai kegiatan seru juga dapat dilakukan pengunjung. Rivera Outbound, tempat wisata yang berlokasi di perumahan Bogor Nirwana Residen, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ramai dikunjungi wisatawan pada libur Lebaran kali ini. Wisata yang memadukan edukasi ini merupakan salah satu pilihan yang cocok dikunjungi keluarga. Dikelilingi hamparan hijau pepohonan serta menikmati suasana danau yang berada di kawasan wisata ini, pengunjung dapat menikmati udara segar sambil menjelajahi berbagai permainan wahana seru. Juga menjadi daya tarik utama bagi keluarga seperti bersepeda mini, kursi gantung, dan perahu bebek hingga trampolin. Keseruan mengisi liburan juga dirasakan wisatawan yang didominasi dari Jabodetabek saat berkunjung ke objek wisata ini. Selain memiliki banyak wahana yang menarik, wisata ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan menarik. Salah satunya animal show bersuah foto bersama hewan melata. Salah satu wisatawan mengaku cukup senang berkunjung ke tempat wisata ini. Selain banyak wahana permainannya, juga suasana yang sangat sejuk. Sengaja berlibur ke tempat ini setelah mengunjungi sanak family untuk berlebaran di Bogor. Berapa kali main di sini, di tempat wisata ini? Baru pertama kali. Cocok buat wisata. Ya, cocok banget kalau mau ke Bogor. Ya. Senang nggak? Senang banget. Untuk Lebaran kali ini Rivera terlihat ada peningkatan pengunjung dan berharap memang ini akan terus bertambah sampai dengan selesainya peak season atau high season kita di Lebaran tahun ini. Menurut manajer operasional Teddy Lemboy, libur Idul Fitri kali ini kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Saat ini ada beberapa wahana permainan yang baru dibuka di mana pengunjung dapat menikmati momen liburan bersama keluarga di Rivera ini. Dari Kota Bogor, kontributor Berita Nasional TV. Ya, wisata jeep di kawasan pantai selatan Gunung Kidul saat ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi para wisatawan yang ingin mengisi libur Lebaran. Selain dapat menikmati keindahan pantai dengan berkeliling menggunakan jeep, pengunjung juga bisa mendapatkan pengalaman sensasi baru dan memacu adrenalin.
Destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Gunung Kidul saat ini masih menjadi tujuan favorit bagi sejumlah masyarakat untuk mengisi libur panjang Lebaran. Selain dengan bermain air dan kulinernya yang khas, berkeliling dengan menaiki mobil jeep juga menjadi alternatif pilihan wisatawan untuk bisa menikmati keindahan pantai selatan Gunung Kidul dari sudut yang berbeda. Hanya dengan membayar Rp350.000 hingga Rp500.000 untuk menyewa satu jeep, wisatawan akan diajak berkeliling ke sejumlah pilihan pantai di Gunung Kidul. Wisatawan akan diberikan sensasi pengalaman adrenalin yang baru, mulai dari melewati jalur batuan karang khas pantai selatan, hingga menaiki salah satu bukit yang menyuguhkan keindahan pantai selatan dari ketinggian. Wisatawan yang datang mayoritas berasal dari luar Kabupaten Gunung Kidul seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang sedang mudik ke Kabupaten Gunung Kidul. Tidak hanya ada lebih dari 150 unit jeep yang disediakan di setiap pantai Gunung Kidul. Sebelum berangkat, wisatawan akan diberikan pilihan pantai mana saja yang akan dikunjungi menggunakan jeep. Baru pertama kali nge-trip ke sini dan ini sangat-sangat luar biasa ya bagi saya, senang sekali pokoknya. Satu trip tergantung kesepakatan. Ada yang 5 pantai, ada yang 8 pantai. Itu tergantung kesepakatan harga. Meski tidak begitu signifikan, kenaikan jumlah wisatawan yang menyewa jeep di pantai Gunung Kidul selama libur Lebaran ini mengalami peningkatan. Diperkirakan kenaikan jumlah wisatawan jeep akan berlangsung hingga akhir pekan mendatang. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Berita Nasional TV. Pada waktu libur Lebaran, tidak hanya tempat-tempat wisata saja yang banyak dikunjungi masyarakat atau pemudik, tetapi tempat penjualan makanan kuliner khas juga ramai didatangi para pecinta kuliner. Seperti Serabi Noto Suman Solo, di mana pada momen liburan Hari Raya Idul Fitri, kuliner khas Solo ini menjadi buruan pemudik untuk dijadikan oleh-oleh. Beginilah suasana toko tempat penjualan Serabi Noto Suman yang ada di Jalan Muhyamin, Srengen, Solo, Jawa Tengah. Tampak antrian warga membludak sampai keluar toko. Toko kuliner khas Solo ini setiap hari Raya Idul Fitri selalu menjadi jujukan warga atau pemudik musiman yang datang untuk membeli oleh-oleh bagi keluarga di rumah. Untuk membeli Serabi Noto Suman ini, warga harus bersabar mengantri karena peminatnya yang sangat banyak. Untuk varian rasa ada rasa original dan coklat di mana untuk harganya juga sangat terjangkau, yakni Rp30.000 untuk original dan isi 30 serabi. Sedangkan rasa coklat Rp34.000 dengan isi 30 serabi. Meski hanya 2 varian rasa, namun peminat Serabi Noto Suman sangat banyak karena memiliki cita rasa yang manis dan gurih berbeda dengan lainnya. Karena inilah Serabi Noto Suman selalu menjadi buruan pemudik pada momen libur Lebaran. Salah seorang pembeli asal Solo yakni Rama mengaku bahwa dirinya datang membeli Serabi Noto Suman untuk dibawa sebagai oleh-oleh ke Jogja. Ya emang karena udah biasa dari kecil makannya ini, karena asli Solo kan ya emang rasanya emang yang paling enak yang Noto Suman gitu. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Berita Nasional TV. Sementara itu, kawasan wisata pantai selatan yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta saat ini masih menjadi pilihan wisatawan untuk mengisi libur Lebaran. Karakter pantainya yang unik dan nyaman untuk bermain air membuat pantai di Gunung Kidul menjadi tujuan utama para wisatawan. Terlihat antrian kendaraan terjadi di area pintu masuk utama kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Kendaraan tersebut merupakan wisatawan yang didominasi berasal dari luar daerah Gunung Kidul yang ingin menuju ke kawasan pantai untuk mengisi libur Lebaran tahun ini. Kepadatan pengunjung terlihat di sejumlah pantai di Gunung Kidul seperti di Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, dan Pantai Drini. Selain itu, sejumlah pantai lain yang biasa menjadi favorit untuk dikunjungi diantaranya Pantai Indrayanti, Pantai Drini, dan Pantai Selili. Sejumlah wisatawan mengaku tetap menjadikan destinasi pantai sebagai tujuan favorit untuk berlibur karena keindahan alamnya yang asri dan suasananya mengasyikkan untuk mengisi waktu libur. Kondisinya itu sangat bersih sekali ya, cantik juga, suasananya asri. Biasanya itu sering kalau sama keluarga ke Indrayanti atau ke Baron, tapi tahun ini saya memilih Pantai Kukup untuk
Dari Yogyakarta, kontributor Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, libur panjang Lebaran bisa jadi waktu yang tepat untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata unik. Jika ingin mengunjungi wisata anti-mainstream, cobalah datang ke destinasi wisata Jembatan Kaca atau Glass Bridge di Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Sukawati, Gianyar, Bali. Jembatan kaca transparan pertama di Indonesia ini bahkan disebut-sebut sebagai yang terpanjang di Asia Tenggara. Inilah salah satu destinasi wisata uji nyali yang hanya bisa dinikmati di Pulau Dewat. Di destinasi Jembatan Kaca atau Glass Bridge yang berlokasi di Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Sukawati, Gianyar, Bali, para pengunjung diajak menguji adrenalin untuk melewati jembatan kaca transparan yang menggantung sepanjang 188 meter dan tinggi 66 meter. Tiap langkah di atas jembatan tentu memberikan perasaan layang sehingga pengunjung seolah-olah sedang berjalan di udara. Bagi wisatawan yang menyukai tantangan menyeberangi jembatan yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Kemenuh, Sukawati, dengan Banjar Blasinga di Desa Sabah, Belah Batu, pasti bikin jantung deg-degan. Dengan ketinggian 66 meter di atas Sungai Petanu, pengalaman ini bakal menjadi salah satu paling mengesankan bagi para pengunjung. Mengabadikan momen dengan berfoto dan mengunggahnya di media sosial adalah aktivitas yang tak terpisahkan saat berwisata di destinasi ini. Di Glass Bridge Tegenungan, wisatawan dapat mengabadikan momen kebersamaan bersama orang-orang tercinta dengan membuat foto-foto estetik keren di atas jembatan. Refleksi langit biru dan pepohonan di lantai kaca menambah dimensi artistik yang menakjubkan, menjadikan setiap foto tampak lebih hidup dan berkesan. Selain memacu adrenalin, destinasi wisata ini juga menyuguhkan pemandangan yang luar biasa. Dari atas jembatan kaca, pengunjung akan disuguhi sensasi unik panorama eksotis air terjun Tegenungan. Pemandangan aliran Sungai Petanu yang bening ditambah lembah dengan pepohonan hijau yang rimbun. Dengan lantai kaca yang transparan, pengunjung bahkan bisa melihat pemandangan di bawah kaki dengan jelas. Itu hal baru buat saya di sini. Jadi ingin mencoba aja hal baru tersebut yang di Bali. Kebetulan juga pertama kali saya ke sini. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tak henti menyuguhkan pilihan wisata bagi para wisatawan. Kali ini wisata horor bertajuk Rumah Hantu di alam terbuka dapat dijadikan pilihan wisatawan saat berkunjung ke Lembang di musim libur Lebaran. Dengan konsep tantangan yang berjenjang, adrenalin wisatawan benar-benar dipompa dalam wahana tersebut. Mau tahu keseruannya? Berikut liputannya. Bagi Anda penggemar wisata horor yang ingin mengisi liburan Lebaran di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Anda bisa mengunjungi wahana bernama Wonderland Ghost Adventure di Lembang Wonderland, Kabupaten Bandung Barat. Di wahana ini, para pengunjung akan menjalani serangkaian tantangan yang berjenjang di mana setiap tantangan akan memacu adrenalin karena pengunjung akan dikejutkan dengan para hantu yang muncul. Dengan konsep outdoor dipadu dengan suasana dingin Lembang di malam hari membuat suasana di wahana semakin mencekam. Dengan keluarga, terus kita coba bermain di sini. Gimana suasananya? Seram juga ya. Menyenangkan juga. Gimana El? Suka nggak El? Suka. Dari Bandung Barat, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.